Jadi geng, ini misal kalau situasinya ini terbalik, ya kan? Misal nih fighter daripada Malaysia ini yang berkata-kata seperti itu, yang Indondes lah, yang sifatnya itu mungkin memburuk-burukkan Indonesia, ya, memperlekehkan Indonesia. Wah, ini pasti akan menjadi satu masalah yang sangat serius, geng, ya. Itu. Jadi kalau kita tidak mau diludahin, jangan pernah meludahin orang. Intinya begitu, geng. Ya kan? Yang namanya olahraga, sukan, sportivitas. Ya harus sportivitas. Sportivitas dijunjung dengan sangat tinggi. Itu, geng, ya. Eyo, what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak lonjong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga geng, tadi saya juga sempat membaca ada banyak sekali geng berita tentang kemalangan yang melibatkan FRU geng ya. Tak pasti itu mangsa ada 8 atau 9 geng ya. Ya, ada 9 anggota geng ya, 9 anggota FRU ya yang terkorban ya, dan sekarang masih dalam proses siasatan pemandu lori tersebut geng ya. Oke geng, tapi saya tidak akan mengulas kemalangan anggota FRU geng. Saya akan coba untuk mengajak kawan-kawan bersama-sama untuk kirim Al-Fatihah geng ya, untuk arwah geng 9 anggota FRU tersebut geng ya. Kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah geng ya. Semoga husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini nih ya geng ya. Ini beritanya ya, 9 anggota FRU terkorban pemandu lori, ada berbagai rekod jenayah geng ternyata ya. Lalu sebenarnya ada banyak sekali berita-berita, tapi hari ini geng saya tidak akan membahas atau mengulas berita tentang anggota FRU geng ya, tapi saya lebih tertarik ya karena kebetulan memang ada yang request geng ya. Saya akan mencoba untuk mengulas berita ini geng. Nah, ini ya dari channel Harimau Malaya. Kebetulan saya dulu juga pernah menjadi gue star tamu yang diundang, dijemput interview ya dengan salah satu admin dari channel Harimau Malaya geng. Oke, jadi geng, nah channel Harimau Malaya ini mendatangkan atau menjemput Bang Yusuf Asmi geng ya, karena nampaknya geng sebelumnya ini ada satu pertandingan lah, tak pastilah. Intinya pertandingan tinju geng ya, kalau tak silap ya, antara Indonesia dan juga Malaysia. Kalau saya silap, tolong boleh dikoreksi geng ya. Nah, tetapi ternyata geng selepas pertandingan tersebut geng ya, ternyata ada beberapa masalah nih geng ya. Ada satu petinju ya dari Indonesia ini sampai memburukkan nama Malaysia geng. Nah, itu dia geng ya yang sangat disayangkan geng ya. Oke, sebelum kita mencoba untuk tengok video seperti apa geng, saya akan coba untuk melihat ya komentar-komentar dari netizen seberang geng ya. Nah, coba aku akan coba untuk membaca 1 atau 2 komentar lah sebelum kita akan mengulas video dari channel Harimau Malaya geng ya. Nah, ini nampaknya satu komentar dari netizen Indonesia geng ya. Forlan memang suka cari musuh, jangankan dengan Malaysia, sesama Indonesia pun banyak yang tak suka, banyak musuh dia. Perangnya dia macam Conor McGregor ya. Bila nak bungkam mulut dia, bagi saja dia lawan yang bisa kalahkan dia. Kami Indonesia tak sokong Forlan dan tak membenarkan perkataan dia. Nah kan geng, itulah akhirnya
Dengan adanya kejadian tersebut geng ya, akhirnya berbuntut panjang ini geng ya. Oke geng, sebelum kita mulai video hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, kita langsung saja akan melihat bersama-sama geng seperti apa video dari channel Harimau Malaya geng ya. Nah, ini ada Bang Asmi. Setahu saya Bang Asmi ini adalah salah seorang aktivis lah geng ya, dekat Malaysia yang cukup populer nih geng ya. Oke, petinju Indonesia biadab, cabar boleh tapi jangan burukan nama Malaysia. Betul juga sih ya, karena nggak ada hubungannya ya. Mungkin kalau setahu saya kalau kita mau melakukan tanding ya kan, cyber itu pastilah boleh-boleh saja cyber ya kan. Lu jelek lu istilahnya payah lu ya kan, tapi kalau sampai racist ya kan, sampai ya menjelekkan satu nama negara, aku pun kurang setuju sih geng ya. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya, seperti apa respon ya dari Bang Yusuf Azmi ini geng ya. Oke. Mungkin Kilat Boy dengan siapa tu Fallen jauh sangat. Kenapa nak kata Malaysian Dash, dia kata Kilat Boy ni aku akan tumbuk yang menjadi seperti tai. Okay, Assalamualaikum Abang Yusuf Azmi. Okay. So terima kasih sudahnya bersama dengan kita hari ini untuk temu bual eksklusif dengan Harimau Malaya. Yeah. So sebelum tu mungkin Abang boleh perkenalkan sedikit tentang diri Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Azmi, aktivis di Persembahyangan Malaysia dan juga merupakan ahli perniagaan kecil lah. Dalam berkecimpung dalam dunia bisnismen ya. Perniagaan kecil-kecilan lah. Macam itulah. Itu je lah. Okay. Bang, baru-baru ni kita tengok ada isu dari fighter negara seberang yang call out fighter kita iaitu Kilat Boy. Dari mata kasar kita tengok tak ada masalah pun kalau dia nak call out sesiapa. Tapi yang menjadi masalah dekat sini apabila caranya tu dilihat kurang sopan. Dan Abang Yusuf juga adalah antara yang ke depan menyuarakan ketidakpuasan hatilah tentang isu ni. Mungkin Abang boleh ceritakan kenapa Abang rasa terpanggil untuk isu ni? Okey, pertama kita kena tahu dalam combat sport ni, apa-apa combat sport, boxing ke whatever lah, kickboxing ke muay thai ke whatever, calling out ni adalah perkara biasa. Cabar mencabar untuk kita tahu siapakah lebih baik dari segi teknik dan sebagainya kan. Sebab tu dalam cyber. Respect adalah benda yang paling penting lah. Hormat menghormati. Walaupun kita nak cabar mencabar, jangan sampai dia melibatkan religion, bangsa dan negara. Sebab kita agama isu berkaitan dengan Kilat Boy ni, dengan Forlan, saya adalah orang yang ingin melihat peninju-peninju negara, professional boxer from Malaysia untuk pergi ke pentas yang jauh lebih tinggi. Tetapi dengan cara yang terhormat, maksudnya cara yang tidak menipu, tidak belijim kan. Jadi saya sudah pasti apabila saya lihat Kilat Boy seperti Kilat Boy, Putih, Pretty Boy ni semua ni orang yang ada potensi jauh dalam dunia boxing. Jadi saya nampak mereka ini perlu kita ketengahkan dan kita perlu memberikan sebaik mungkin populariti untuk hype mereka ni. Jadi dalam isu berkenaan dengan Fallen, saya nampak Fallen ni saya tak kenal dia siapalah. Tapi yang saya pasti cara dia calling out Kilat Boy tu saya nampak agak keterlanjuran. Dengan perkataan-perkataan dengan Malay Dash dan sebagainya, dengan panggil Kilat Boy tai dan sebagainya. Bagi saya, you boleh memperkecilkan teknik whatever yang ada pada Kilat Boy. Dia kita panggil, kita nak bagi panas lah, nak bagi panas. Saya sangat tahu dekat dalam combat sport ni, kalau kita nak calling out, of course kita akan rendah-merendahkan. Tetapi rendah-merendahkan tidak melibatkan religion dan negara, agama dan sebagainya. Ini tak boleh kita related. Pasal bila begini, dia nampak satu permusuhan yang dibuat di antara dua negara, Malaysia dan Indonesia. Sedangkan kita dengan Indonesia, kita adalah orang yang satu rumpun, kita bersahabat, kita bersaudara. Ramai orang-orang Indonesia bekerja di negara kita dan juga ramai juga pelancong daripada Malaysia pergi ke Indonesia. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik, kita mempunyai transaksi cukai dan sebagainya antara dua belah negara ini. Jadi kenapa
hanya kerana sport saja, hanya untuk menumpang populariti Kilat Boy saja, anda nak kena calling out dengan cara yang sebegitu. Bagi saya benda tu tidak wajar dalam dunia sukan, kerana dalam dunia sukan perlu sangat kita menghormati. Jadi untuk Formula dia dah cabar kan, kita apalah, kita bila dah cabar, you dah jual, kita beli. Jadi saya ni bukanlah nak jadi promoter untuk Kilat Boy ke apa, tapi saya memang since dah lama dah saya sokong diorang semua ni. Bila diorang ada game, diorang akan kata bang please support us, kita support. Of course kita ada some engagement, kita ada views yang kita boleh support. Sama juga saya duduk dalam dunia sukan mana-mana, kalau orang minta saya support, saya akan support. Termasuk orang suruh saya raikan majlis maulid pun saya pergi support. Jadi bagi saya benda ni memang perlu kita buat. Cuma saya sedikit tidak menyukai perbuatan dan sikap biadab Formula ni. Dia seperti tidak menghormati Kilat Boy, sedangkan dia tahu promoter Kilat Boy is from Indonesia. Kita tahu Dr. Sim adalah promoter untuk Kilat Boy Indonesia. Dia means you pun tahu, you punya saudara pun duduk di belakang Kilat Boy. Jadi suppose you kena hormat lah, bagi saya macam tu lah. Ada yang komen cakap alakan dia relax, ini kan jual part sahaja. Soalan saya, adakah ini cara yang sesuai untuk menjual part dengan penggunaan kata hinaan, malah juga memberi gelaran yang jelek kepada nama negara kita? Apatah lagi bila yang berkata tu merupakan seorang pro fighter. Pendapat abang macam mana? Bagi saya tidak wajar lah. Untuk kita jual satu-satu pertarungan tu, kita jual fight itu, katakanlah dah ada kesefahaman kedua belah hala. Contohnya Kilat Boy dah tahu, Forlan dah tahu, dan dia means the promoter daripada Forlan dan juga Kilat Boy dah ini Forlan dia ada deal lah. Contohnya ada deal yang katakan you all kena fight. Okay, kalau ada deal sebegitu sekalipun, kalau ada lah, kenapa perlu kita melibatkan nama negara? Kenapa? Kalau you nak fight for country, cakap lawan untuk negara. Okay, peninju profesional from Indonesia, Forlan ingin mencabar peninju terkuat di Malaysia, Kilat Boy. Berani tak berani? Kita bring a very hype fighter, very good fighter from Indonesia fight dengan Malaysia. Saya rasa pun dah hype dah. Tak payah kita nak gunakan dengan Malaysia Meledash lah. Dia kata orang Melayu ni Igor lah. Habis dia bukan orang Melayu ke? Dia bukan orang Melayu. Of course Indonesia semua Melayu. And Chinese, kalau Chinese lah, Indian lah. Tapi dia pun Melayu, cuma bezanya agamanya berbeza, itu saja. Jadi kenapa nak kata Malaysian Dash, dia kata Kilat Boy ni aku akan tumbuk yang menjadi seperti tai lah pun. Macam ni. Saya rasa dia mungkin professional fighter, tapi dia tidak profesional dalam kehidupan. Sebab dia merendahkan orang yang tidak ada kaitan dengan dalam dunia fighting. Itulah, betul. Perlu kita nak jatuhkan orang punya maruah untuk kita naikkan diri kita. Jadi geng, ini misal kalau situasinya ini terbalik, ya kan, misal nih fighter daripada Malaysia ini yang berkata-kata seperti itu, yang Indondes lah, yang sifatnya itu mungkin memburuk-burukkan Indonesia, ya, memperlekehkan Indonesia. Wah, ini pasti akan menjadi satu masalah yang sangat serius, geng, ya. Itu. Jadi kalau kita tidak mau diludahin, jangan pernah meludahin orang. Intinya begitu, geng. Ya kan? Yang namanya olahraga, sukan, sportivitas. Ya harus sportivitas. Sportivitas dijunjung dengan sangat tinggi. Itu, geng, ya. Mantap. Kesimpulannya, geng, ya, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan begitu. Kita tidak mau diludahin, jangan pernah meludahin orang. Kita tidak mau dihina, jangan pernah menghina orang. Bener juga ya. Oke, lanjut. Dan kalau kita menang tak apa, kalau kita kalah ni, yang jadi tai siapa?
Tapi masalah juga tu. Bagi saya Ah. tidak wajar. Bagi saya tidak wajar. Untuk jual beli game, kita cerita tentang kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai ada penghinaan keluarga, negara, bangsa, agama ni. Ya. Saya nampak fighter-fighter dunia, tak ada pun hina agama, tak ada pun hina bangsa, Ya. tak ada pun hina keluarga, tak ada. Betul. Jual je game, collection PBB sampai beratus-ratus juta Ya. US dollar. Boleh jual Agama, bangsa, negara, ya. Itu sangat sensitif, geng. Ya, betul. Oh, nak hype kan event. No, hype kan event bukan macam tu. Kau cari orang yang boleh hype kan event. Tak apa, kalau nak perlu saya tolong hype kan event, boleh, tak ada masalah, tapi dengan cara yang betul. Ya. Dan itu bagi saya tak betul lah. Dan saya nampak bila kita posting, kita tag dia dah on, dia dah repost dan whatever. Then hari yang sama, di waktu malam dia delete semua posting dia. Oh. Kalau tengok dekat dalam dia punya story, come on lah, you dah jual, lepas tu you dah repost, yang konon you nak ambil lah, sekali tiba-tiba you delete balik. Maksudnya dah jual, Ini ya. orang dah beli, orang dah hajar nak lawan, lepas tu kau delete pula kau punya story. Macam budak-budak lah bagi saya. And saya rasa promoter dia kena banyak didik dan ajar dia. Pasal promoter dia mungkin promoternya mungkin bagus, promoternya mungkin orang yang berilmiah, tapi sebab dia ni mungkin baru dapat populariti sekejap. Itulah. Rasa macam ada engagement. Apa yang you cakap? Dia cakap pasal Kilap Boy. Dia kata apa? Kilap Boy ni nak tumpang populariti saya. How many followers yang you ada? Baru 23,000 dekat you punya IG. Dekat TikTok you baru 200,000 lebih. Kalau engagement daripada Kilap Boy, kalau dirangkumi dengan semua fighter yang support dia, million boleh support dia. Dia tak perlu untuk tumpang you. Jadi you kena ingat, you naik kerana menjelik-jelikkan orang. Beza ni, orang yang naik kerana diri dia, kerana orang menyokong dia, kerana orang reward dia, orang nampak dia ni adalah have a good talent lain. Karena Bagi saya, prestasi engagement pasti ya. yang macam ni lebih penting daripada kau naik. Sebab kalau dekat komen semua orang kata kau bingai, kau ni buat apa kan. Itulah. Saya pun boleh hari ni buat benda bodoh. Hari ni saya boleh target 5-6 juta viewers. Saya boleh buat. Jadi engagement view tu yang paling penting. People are support you. Ya. Bukannya people yang maki hina you. Kan? Kalau dapat orang maki hina you, itu bukan populariti. Itu kerana orang nak dengar benda bodoh yang you buat hari ni. Apa benda bodoh yang you buat hari ni? Jadi bagi Iya saya sih, betul. be rational lah dalam dunia sport boxing ni. Itulah. Oke, itu adalah komentar dari Bang Asmi, geng ya. Ketika fighter Malaysia bertemu dengan fighter Indonesia lah, geng ya, seperti yang kalian dengar tadi kan, geng ya. Lalu komentar-komentar dari netizen, geng. Nah, itu dia. Saya coba akan memfilter lah, geng ya. Saya akan coba untuk melihat komentar-komentar dari Indonesia lah, geng. Kalau dari Malaysia tak payah saya baca. Saya ingin tahu ya seperti apa respon dari netizen Indonesia lah, geng ya. Saya pun orang Indonesia ya kan, tapi saya pun support kata abang ini. Jangan hanya karena satu orang semua Indonesia jadi rusak. Nah, itu geng ya. Oke, lalu ada lagi saya Indonesia tapi saya dukung perkataan abang ini. Kita serumpun banyak kesamaan, terutama kita banyak orang Islam di antara dua negara ini. Akhlak lebih penting daripada ilmu, apalagi cuman ilmu bela diri, tinju atau yang lainnya. Bahkan meskipun ilmu agama kita meskipun ilmu agama saja kita harus tawadhu. Malaysia Indonesia seperti adik kakak. Nah, saya setuju, geng ya. Nah, ini ada komentar yang cukup lucu sih, geng ya. Ini orang Indonesia tapi mencoba untuk mencoba untuk berbahasa Melayu. Panda jantan ya. Saya orang Indonesia pun tak suka. Forlan emang besar cakap dan arogan. Kasih kontrak dia main lawan fighter Malaysia, bang. Kasih dia tumbang di ring. Nah, itu ya. Aduh, fighter Malaysia nih diserang netizen Indonesia berkali-kali saja tak emosi. Ini baru diserang sedikit
terus emosi, nantang-nantang segala, nampak sangat tak profesional. Nah, itu dia, geng, ya. Saya orang Indonesia, tapi saya tidak suka cara Forlan yang kurang ajar mulutnya. Nah, itu jadi ada banyak sekali lah, geng, ya, komentar-komentar yang memang tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh fighter dari Indonesia itulah, geng, ya. Nah, ini akhirnya timbul komentar seperti ini nih, Indon babu, Indo India. Nah, itu akhirnya banyak komentar-komentar berbalas-balas seperti ini, geng, ya. Nah, itulah, jadi nggak akan pernah selesai yang seperti ini, geng, ya. Jadi kesimpulannya tetap harus sportif, geng. Sportivitas, sport harus dijunjung dengan tinggi, ya. Semangat bersukan, semangat olahraga, sportivitas, ya kan, geng. Itulah. So, cuman geng, boleh komen lah di ruang komentar. Kalau seperti ini memang nggak akan pernah ada habisnya sih, geng, ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf lah apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi sama-sama, silakan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.